Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah praktikum pengembangan media pembelajaran PAI dari kelas 5 PAID Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Dengan anggota kelompok ada Titan Nurbanihawa, Muhammad Syifa, dan yang ketiga ada Aprilianti. Dalam presentasi kali ini kita menggunakan PowerPoint yang dibentuk atau diekstrak menjadi video dengan tema pembahasan tentang pengembangan media pembelajaran PAI. Namun kami akan lebih spesifik menjelaskan materi dasarnya, yaitu tentang apa itu pendidikan. Pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada beberapa subbab, ada pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam, fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran pendidikan Islam, dan ruang lingkup materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Kita tahu secara etimologis kata pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris instruction yang bermakna sederhana atau upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya, strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Secara terminologis, pembelajaran merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional, yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai usaha yang terencana untuk menciptakan suasana belajar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah untuk dapat bermuamalah dengan masyarakat maupun dengan Sang Khalik. Pembelajaran pendidikan agama Islam. Abdul Majid mengemukakan 7 fungsi pendidikan agama Islam di sekolah ataupun madrasah. Yang pertama, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama, kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri manusia, bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua yaitu penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat yaitu perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu pencegahan, untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang keenam yaitu pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsional. Yang ketujuh yaitu penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan
penghidupan oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang ruang lingkup materi pembelajaran PAI. Menurut Abdurrahman Soleh, mengategorikan pembelajaran yaitu 3 kategori. Yang pertama, materi pembelajaran yang dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalam bidang pengetahuan yang termasuk ke dalam isi kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, ilmu-ilmu kealaman termasuk dalam kategori bidang biologi dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Al-Ghazali membagi kurikulum dalam 2 peringkat, yaitu peringkat pertama tentang pengajian Al-Quran sebagai asasnya, yaitu salah satunya adalah belajar mengenai huruf dan membaca, belajar membaca Al-Quran, menulis beberapa ayat Al-Quran dan menghafalkannya, selanjutnya mempelajari hadis Rasul, dan yang terakhir mempelajari kata-kata, ucapan, dan cerita-cerita Nabi. Peringkat menengah dan tinggi menekankan pada pencapaian suatu mata pelajaran tertentu secara tuntas, bukan kelulusannya. Yaitu ada 2 macam. Yang pertama wajib, yaitu amali agama dan ilmu nahwu. Dan yang kedua pelajaran fiqh kifayah, yaitu ilmu syar'iyah dan ilmu keduniawian. Terima kasih. Mungkin itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.